hadir di doa pagi hari ini. Kita mendengar firman Tuhan. Saya mau cerita bagaimana Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Sangat baik buat kita semua, buat anak-anak Tuhan. Enggak mudah melewati masa-masa yang sulit ini, tapi biarlah mungkin kita sering melihat kita harus begini, harus begitu, harus begini. Ya, saya mau kasih tunjuk sama saudara bahwa betapa hebatnya Tuhan kita, bukan karena kebaikan kita lah. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa di masa yang paceklik ini pun Tuhan bisa dengan firman-Nya boleh berkata kepada kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Saya akan coba bagikan dulu ya. Ya, saudaraku bisa lihat ya apa yang saya sharekan ya. Judul yang akan saya bagikan adalah kita punya Bapa yang baik. Ya, Bapa yang luar biasa. Saudaraku, judulnya mantap ya. Kita punya Bapa yang hebat. Jadi kalau punya Bapa yang hebat, kita sebenarnya nggak perlu takut gitu menghadapi masalah ini. Kemarin ada orang cerita bagaimana pergumulan begitu rupa, dia harus mencari solusi terhadap perekonomiannya. Nggak gampang yang harus dihadapinya. Tapi setelah saya teliti di firman Tuhan, Allah memberikan jaminan kepada kita. Pertolongannya, penghiburannya, pemulihannya. Sekarang kita diminta kepada diri kita sendiri, maukah kita percaya apa yang Tuhan katakan ya. Jadi saudaraku, saudara sebagai di sini kan banyak bapak-bapak ya, dan pasti punya anak. Seorang ayah akan berkata kepada putranya, semua yang aku miliki adalah milikmu. Tapi ada Job berkata demikian juga. Tapi apa yang kumiliki, kata putranya, bukan milik papi. Tapi yang punya papi adalah milikku. Mohon kepada teman-teman yang masih mic-nya terbuka, tolong ditutup ya. Jadi saudaraku, pertanyaannya kepada kita semua, apakah Anda merasa apa yang dimiliki oleh Bapak Anda sekarang adalah juga milik Anda juga? Masih punya perasaan seperti itu atau punya pemikiran seperti itu? Boleh Anda jawab. Kalau Anda kenal hati Bapamu, kalau engkau kenal hati ayahmu, pasti engkau akan berkata seperti itu juga. Bahwa apa yang dimiliki itu adalah oleh ayah Anda, bahwa itu adalah sebagai warisan Anda. Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan dari Lukas 15 ya, ayat 31. Lukas 15 ayat 31. Dia berkata demikian saudaraku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dalam terjemahan lain dikatakan, anakku, engkau selalu bersamaku. Dan semua milikku adalah milikmu. Ya, itu firman Tuhan katakan di Lukas 15 ayat 31. Ya. Lalu saudaraku, ada cerita nih, ada seorang anak
Anak laki-laki datang kepada bapaknya setelah melakukan tugas yang diberikan oleh bapaknya dan berkata kepada bapak dan ibunya, kepada orang tuanya, "Sekarang saya tahu mengapa ayah dan ibu mempunyai saya, melahirkan saya." Lalu ayah yang berkata, "Mengapa, nak?" "Agar kalian memiliki seseorang untuk menjalankan tugasmu," kata anaknya demikian. Lalu saudaraku, bila cerita tadi anak itu adalah Anda sendiri, apakah ini hubungannya dengan Allah Bapa? Apakah Allah Bapa sekarang hubungannya kepada Bapa di surga akan menuntut Anda, pelayanan Anda, ketaatan Anda untuk Anda diberkati? Kan semua pasti ingin diberkati, ingin hidup sehat, ingin pemulihan terjadi, yang sakit sembuh, dan semuanya lah sebagai berkat. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Jadi harus taat semua perintah-perintah Tuhan, baru Anda akan mempunyai hak untuk diberkati oleh Allah. Saudaraku, saudara dan saya setiap hari berkata kepada Tuhan Allah itu adalah Bapa kita. Apakah Anda tahu isi hatinya Allah Bapa kita? Kalau kita baca dari Lukas 15, Tuhan Yesus punya perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus menceritakan, di situ ada dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Kita lihat di situ si sulung sangat marah sekali sama ayahnya ketika membuat pesta si bungsunya yang datang kepada ayahnya. Setelah menghabiskan seluruh hartanya hasil pemberian ayahnya, dia marah sekali karena apa? Karena anaknya yang bungsu datang, yang kacau balau diterima dan dibuat pesta. Dikatakan di Lukas 15 ayat 13 berkata demikian, saudara. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Ia lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Ini kacau sekali nih anak bungsu ini. Tapi ayahnya mau menerima begitu rupa dan bahkan mengadakan pesta. Pestanya besar-besaran lagi. Tapi si abangnya marahnya bukan main ya. Marah sekali. Apa coba yang dikatakan si sulung kepada ayahnya dalam kemarahannya? Di Lukas 15 ayat 29 berkata demikian. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Inilah yang sering dikatakan oleh anak-anak Tuhan ya. Kelihatannya kita udah berjasa sama Allah Bapa kita. Kita punya hak penuh berkata kepada Bapa di surga, saya sudah pelayanan Tuhan, saya sudah jadi worship leader Tuhan yang luar biasa, saya sudah melayani ke sana kemari, saya sudah, semuanya sudah deh. Dia tidak merasa Allah Bapanya baik kepada dia. Si sulung itu percaya atau berpendapat bahwa ayahnya telah membawa ke dunia ini untuk melayani bapaknya. Seperti tadi kisah seorang anak yang bilang sama ayah ibunya kenapa dia dilahirkan. Dia melihat ayahnya sebagai seorang yang mengeluarkan perintah kepadanya sepanjang waktu. Dan dia melihat dirinya sebagai seorang yang harus mematuhi perintah-perintah itu dan baru bisa menikmati warisannya nanti. Itulah si sulung. Beda dengan si bungsu. Untuk mendapatkan seekor anak kambing, si sulung berpikir harus melayani bapaknya begitu rupa. Seekor anak kambing loh. Tetapi ini adiknya datang, pestanya luar biasa. Dikasih cincin lah, dikasih sepatu yang bagus. Ini si abang hanya minta anak kambing, dia harus kerja keras.
Tetapi si ayah, kata firman Tuhan tadi, mengingatkan dia dengan penuh kasih kepada putra sulungnya. Ayat 31 berkata, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau kita sadar Allah Bapa kita tahu hatinya, dia akan bilang kepada kita, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, nak. Kalau kita menilai bahwa untuk mendapatkan warisan, untuk mendapatkan berkat Allah Bapa, kita harus melakukan dahulu pelayanan yang luar biasa, capek-capek dan taat akan perintah-perintahnya, kita itu adalah anak sulung itu yang tidak mengenal hati Bapa, tidak mengenal hati ayahnya. Kita gagal memahami hati Allah Bapa yang penuh kasih itu. Kita gagal, saudaraku. Kita nggak kenal Allah Bapa kita. Di masa pandemi ini kita harus mengenal dia, siapa dia, sehingga kita hidup tenang untuk menjalani hidup hari lepas hari ini. Bapa surgawi kita tuh ingin kita memahami, saudaraku, dengan pasti, bukan asumsi, bahwa Allah Bapa sudah memberi warisannya kepada kita di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sebentar, saudaraku, ada hambatan ya. Kita sudah menerima putranya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sudah terima Tuhan Yesus, maka kita boleh memanggil Allah Bapa dengan kata-kata ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena Anda memanggil Allah Bapa dengan berkata, ya Aba, ya Bapa, maka Anda, saya yang mendengar, yang berdoa pagi hari ini adalah ahli warisnya. Dan semua yang Allah miliki menjadi milik Anda untuk dinikmati hari ini juga. Maka hari ini pesannya, kenalilah dia di dalam anaknya Yesus Kristus. Setiap hari. Jangan sampai terlewatkan. Jadi saudaraku, terpujilah Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati Yesus yang luar biasa. Kita percaya apa yang kita doakan, kita akan nikmati. Karena kita memiliki warisan daripadanya. Kita anak-anak Allah dan boleh berkata, ya Aba, ya Bapa. Mari saudara kita berdoa.